Selamat datang kembali di Tempur Maker. Dalam video kali ini kita akan membuat permainan robot tempur sederhana. Alat yang harus kamu siapkan pertama adalah komputer atau laptop. Selanjutnya adalah software gratis yang bisa kamu unduh. Pertama Arduino IDE, kedua Visual Studio Code, ketiga SampP sebagai server dan database. Dan komponen robot seperti yang sudah pernah dijelaskan pada Tempur Overview 1. Pertama yaitu merangkai komponen dasar penggerak dan tegangannya. Siapkan 2 buah baterai 18650 yang dirangkai seri. Pada output baterai buat 2 cabang. Ini supaya bisa untuk 3 sistem berbeda. Cabang pertama adalah untuk komponen inti robot yang dihidup-matikan oleh sebuah saklar on dan off. Sedangkan kutub negatif baterai biarkan menyebar ke seluruh sistem tanpa saklar. Pada cabang kedua, sambungkan ke modul charger untuk 8 volt. Tahap berikutnya adalah pada simpul ke-1 atau pada output saklar buat 3 cabang jalur positif dari baterai. Pertama untuk modul step up, kedua untuk modul step down, ketiga untuk board ekspansif ESP32. Tahap berikutnya adalah merangkai motor driver L298N. Karena motor driver perlu tegangan sebesar 12 volt, maka kamu perlu setting pada trimpot modul step up supaya output positifnya menjadi 12 volt. Selanjutnya sambungkan output positif modul step up ke pin 12 volt L298N. Kamu bisa lihat label di balik boardnya. Dan output negatif dari modul step up sambungkan ke ground pada L298N. Jika kalian melihat ada 5 volt dari L298N itu, merupakan fasilitas regulator 7805 yang memang sudah terdapat pada modul tersebut. Kita akan gunakan ini untuk keperluan lain nantinya. Pada enable AL298N sambungkan ke GPIO 4 ESP32 ini digunakan untuk bisa mengatur kecepatan motor. Pada in 1 dan 2 L298N sambungkan ke GPIO 17 dan 16 ini digunakan untuk menggerakkan motor DC kanan berputar ke maju atau mundur. Sedangkan untuk enable BL298N sambungkan ke GPIO 5 ESP32 dan pada in 3 dan 4 L298N disambungkan ke GPIO 18 dan 19 ESP32. Pada output 1 dan 2 L298N kalian harus sambungkan itu ke motor DC. Setelah tersambung ke satu motor DC, selanjutnya kamu paralelkan motor DC kedua dengan cara menyilang kabelnya. Lakukan hal yang sama pada output 3 dan 4 L298N. Sampai tahap ini kalian sudah berhasil merakit robot untuk bisa bergerak. Berikutnya adalah merangkai komponen robot pemukul. Setelah kalian membuat cabang ke modul step down, output trimpot modul ini harus kalian setting menjadi 6 sampai dengan 7 volt. Hal ini untuk kasih tenaga cukup besar pada motor servo 180 derajat. Biasanya spesifikasi pada motor servo terdapat toleransi tegangan bekerja. Jika motor servo kalian toleransi maksimalnya 6 volt, maka setting trimpot ke 6 volt jangan berlebih. Begitupun jika motor servo kalian di 7 volt dan sebagainya. Rangkai output step down positif ke pin VCC pada kabel motor servo dan output negatif step down ke ground motor servo. Biasanya positif motor servo ditandai kabel merah dan negatif motor servo dengan kabel warna hitam. Sedangkan untuk kabel berwarna kuning pada motor servo adalah data berbentuk pulsa PWM. Split kabel ini lalu kamu bisa sambungkan ke pin GPIO 32 dan 33 pada ESP32. Pengembangan pada aktuator ini bisa kamu fungsikan ke depannya, bisa sebagai pencengkram, penjungkit atau sekedar memukul tombol LED. Sampai tahap ini kalian sudah merakit lengan robot. Terakhir adalah merangkai tombol LED. Pada tombol LED jenis ini terdapat 4
4 pin. 2 pin sebagai saklar dan 2 pin lagi untuk menyalakan lampu LED-nya. Pertama, kalian kembali lagi pada modul driver motor L298N. Seperti yang sudah dijelaskan, ada pin 5 volt pada driver motor L298N sebagai output. Kita gunakan ini untuk menyalakan lampu LED-nya. Sambungkan 5 volt tersebut ke salah satu pin lampu LED dan pin lainnya ke pin GPIO 26 pada ESP32. Sedangkan pada 2 pin tombol LED sisanya, sambungkan salah satunya ke ground. Kamu bisa ambil di ground modul ekspansif ESP32, ada terdapat banyak pin ground di sana. Pin sisanya sambungkan ke GPIO 25 pada ESP32. Sampai tahap ini inputan robot terpukul dan indikator robot telah kalian rakit. Kali ini kita bongkar kode lengkap robot pemukul tempur, yaitu robot B3. Kita akan lihat bagaimana joystick PS3, motor, servo, dan Wi-Fi server bekerja bersama untuk membuat gameplay RoboSport. Pertama, buka software Arduino IDE. Mari kita bahas baris per baris dan blok fungsinya. Bagian 1 adalah blok library dan pin. Di awal program kita mengimpor library yang dibutuhkan. Wi-Fi.h untuk koneksi internet, HTTP client.h untuk komunikasi HTTP, PS3 controller.h untuk membaca input stick PS3, dan ESP32 servo.h untuk mengendalikan servo pukul. Lalu, kita definisikan pin-pin yang terhubung ke motor driver L298N, juga LED indikator dan tombol fisik. Ini memastikan robot tahu kabel mana yang mengontrol roda kanan, kiri, dan tombol manual. Bagian 2 adalah blok variabel serangan dan lock. Kita punya variabel baru rek serangan lock, serangan TS, dan serangan G. Ini digunakan untuk mencatat kapan pukulan dimulai, dan nantinya bisa dikirim ke server sebagai log serangan. Variabel ini volatile supaya bisa diakses aman dari tes klien. Bagian 3 adalah blok konfigurasi Wi-Fi server. Berikutnya kita simpan SSID dan password Wi-Fi. Ada juga 3 URL server. Status _host untuk mengecek apakah robot aktif atau freeze. Log _host untuk melaporkan kematian. Serangan _host untuk melaporkan serangan pukulan. Pada fungsi serangan _host ini opsional untuk kalian yang sedang merakit permainan tempur di rumah. Bagian keempat adalah blok runtime tuning. Kita definisikan parameter seperti interval polling status, timeout HTTP, dan batas gagal koneksi. Ini supaya sistem tetap responsif, tapi juga aman dari kegagalan kalau Wi-Fi lambat atau error. Bagian kelima blok motor dan servo. Selanjutnya variabel motor seperti speed car, batas minimum dan maksimum, serta 2 servo seperti MyServo dan MyServo 2. Servo ini yang bertugas untuk mekanisme pukul robot pemukul. Ada juga latch untuk tombol circle, step pushing, dan timing untuk animasi pukulan. Bagian keenam adalah blok kontrol motor. Kita bikin fungsi maju, mundur, belok kiri, dan sebagainya. Masing-masing fungsi mengatur pin motor driver high-low, lalu memberi PWM dengan analog write untuk mengatur kecepatan. Ada juga stop robot untuk menghentikan semua gerakan. Bagian ketujuh adalah blok fungsi pukul. Fungsi start push digunakan saat pemain menekan tombol circle. Di sini kita mencatat timestamp serangan, minta kirim log serangan, lalu menggerakkan servo pukul. Kemudian handle push mengatur animasi balik servo, jadi gerakan pukulnya tidak berhenti di tengah. Bagian ke-8 adalah blok helper HTTP. Kita punya 2 helper di mana fast status get
untuk ambil status aktif atau inaktif dari server dan QuickGet untuk mengirim log cepat tanpa blocking. Ini membuat komunikasi server tetap ringan. Bagian ke-9 adalah Block Task Network. Bagian paling penting ini adalah Task Network. Ini adalah tas terpisah yang berjalan paralel dari loop utama. Di sini robot mengatur state Wi-Fi, idle, connecting, atau connected. Kalau koneksi putus, tas otomatis mencoba ulang. Di dalam state connected, robot akan mempost status aktif, kirim log dead kalau ada, dan kirim log serangan saat pukulan terjadi. Karena dikerjakan di tas khusus, robot tetap bisa bergerak tanpa terganggu delay jaringan. Bagian ke-10 adalah blok PS3 Handler. Di fungsi Notify, kita membaca nilai stick LY dan RX untuk gerakan maju, mundur, dan putar. Jika tombol circle ditekan, robot memicu pukulan. Tombol select bisa toggle debug mode atau save mode, dan tombol L1 dan R1 untuk atur kecepatan motor DC. Semua input ini diterjemahkan ke fungsi motor. Bagian ke-11 adalah blok setup. Di setup, kita inisialisasi semua pin, penggunaan pin servo, dan membuat tas jaringan dengan X task create pin to core. Kemudian kita mulai koneksi PS3 dengan alamat MAC yang sudah di-pair. Setelah itu, robot siap digunakan. Terakhir adalah blok loop utama. Di loop, yang kita lakukan adalah cek tombol fisik untuk log kematian. Kalau robot status inaktif, maka LED blink dan motor berhenti. Kalau aktif, robot membaca input PS3, maju, mundur, putar, belok. Di akhir, selalu panggil handle push untuk update servo pukul. Loop ini sangat ringan karena semua kerja berat Wi-Fi ada di tas terpisah. Jadi itu tadi penjelasan lengkap kode robot pemukul robot B3. Program ini menggabungkan kontrol joystick, motor, servo, dan komunikasi server dengan sistem non-blocking. Dengan arsitektur ini, robot bisa responsif di arena tempur sekaligus tetap sinkron dengan database dan scoreboard. Kalau kalian ingin belajar lebih dalam, coba jalankan kode ini di ESP32 dan lihat bagaimana setiap bagian saling terhubung. Inilah fondasi bagaimana tempur RoboSport bekerja. Berikutnya adalah kita siapkan server lokal tempur dalam 5 langkah cepat. Tujuannya sederhana. Setelah ini, kalian tinggal rakit robot dan upload firmware lalu beres. Kita pakai SAMP agar gampang. Buka SAMP Control Panel, klik Start di Apache dan MySQL. Kalau lampu hijau, artinya server siap. Buka browser ke http://localhost/php/myadmin. Klik New, ketik tempur_db, lalu create. Sekarang import file tempur_db.sql dari paket download. Klik Go. Selesai tabel robot status dan robot out sudah ada. Berikut 2 robot contoh. Buka folder SAMP, masuk ke htdoc. Buat folder baru dengan nama tempur. Salin semua isi paket zip yang sudah kamu ekstrak ke htdocs tempur. Pastikan ada folder action schoolbasher dan file attackbuffer.json di dalamnya. Sekarang tes dari browser, cek status. Ketikkan sesuai pada alamat di video. Jika muncul aktif atau inaktif berarti normal. Dan coba untuk robot yang lain. Lanjut coba kasih inputan the match dengan URL seperti di video. Lihat pada data JSON apakah health berkurang dan efek freeze tercatat. Selanjutnya adalah nyalakan robot B3 dan robot O1. Pair stick PS3. Jalankan, lalu tekan circle untuk pukul. Firmware memanggil log serangan, server memproses log death, health berkurang,
stun 2 detik kalau blue mati, freeze 20 detik kalau health 0. Robot status akan mengatur aktif atau inaktif otomatis berdasarkan freeze. Sekarang server sudah siap. Langkah berikutnya tinggal rangkai robot, upload firmware, dan main. Untuk versi sederhana ini tidak perlu sistem match atau event lock, cukup robot status saja. Link download ada di deskripsi. Penjelasan detail lock date, robot status dan file server lainnya akan dibahas pada Tempur Robot System Part 2 mendatang.